Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan ambruk, warga pakai tangga bambu untuk beraktivitas. Harga akan dinaikkan, minyak kita menghilang di pasaran. Pelaku bobol mesin ATM modus tukar kartu ditangkap. Jembatan penghubung antar desa di Kampung Sawah, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang ambruk. Jembatan sepanjang 12 meter dan lebar 5,5 meter tersebut ambruk akibat pondasi yang rusak karena tiang penyangganya amblas terkikis air sungai. Akibat ambruknya jembatan, aktivitas warga pun terganggu. Kendaraan tidak bisa melintas dan mencari jalan lain. Sedangkan pejalan kaki yang akan melintas harus menaiki tangga yang terbuat dari bambu. Menurut warga, usia jembatan tersebut sudah cukup tua dan menjadi akses penting bagi warga untuk bisa beraktivitas. Enggak tuh memang? Enggak ada. Enggak ada hujan. Ya terik gini aja. Oh, terik panas gini. kayak gini. Ini kalau menurut warga, ambruknya itu akibat apa sih, Pak? Akibat longsor tanahnya aja tuh. Enggak, pondasinya udah runtuh gitu. Oh, emang ini dibangunnya waktu tahun berapa sih, Pak? Kalau tahunnya saya lupa itu. Udah lama sih. Udah lama tahunnya. Ada 30 atau 50 tahun? Ada kayak. Ada ya? Ada. Udah tua nih jembatannya. Ini biasa untuk melintas warga, perekonomian warga atau seperti apa nih kalau jembatan? Iya. Saat ini warga yang menggunakan kendaraan harus memutar dengan jarak lebih dari 5 km saat akan beraktivitas. Ambruknya jembatan Mursni terjadi akibat faktor alam dan usia. Menurut pihak Dinas PUPR, Pemkab Pandeglang terkendala biaya untuk perawatan jembatan, terutama yang kondisinya sudah tua. Masih menggunakan pondasinya pasangan batu dan tidak kalau melihat dari bongkahan ini kayaknya besi-besinya juga kurang tidak seperti konstruksi yang masih baru gitu. Nah Pak, untuk akibatnya sendiri menurut PUPR seperti apa sih Pak? Dari hasil pemeriksaan? Untuk sementara sih ini belum kita ya dari aliran sungai juga. Jadi memang kelemahannya kalau konstruksi pasangan batu ya terkikis air itu. Memang kalau yang baru itu kita ada ikatan masing-masing ikatan dengan jalan, sehingga apabila gerusan itu kita sudah diberi warning gitu. Ya warning. Kalau yang bangunan lama biasanya warningnya nggak kurang ini. Jadi bisa langsung sekaligus gitu. Untuk melancarkan aktivitas masyarakat, pihaknya berencana akan membuat jembatan sementara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian anggota Polres Serang mengecek pemeriksaan hewan kurban yang banyak dijual di lapak hewan kurban yang ada di sekitar lokasi di wilayah Kabupaten Serang, salah satunya di Kecamatan Cirwas. Pemeriksaan hewan kurban gencar dilakukan untuk memastikan hewan, kambing, domba, sapi, dan kerbau yang dijual dalam kondisi layak dan sehat. Yang kami lakukan mungkin bersinergi dan berkolaborasi dengan satuan tugas dari pertanian dan peternakan, yaitu kami hanya mengawasi dan juga hanya mendampingi dan memastikan kegiatan pengecekan hewan kurban ini aman dan lancar. Kalau sejauh ini seperti apa nih Pak?
pengawasan dari Polres? Hingga saat ini ya belum ada kecurigaan terkait pantauan kami bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan terkait penyakit-penyakit menular. Pemeriksaan hewan kurban rutin dilakukan setiap tahun menjelang Idul Adha, mulai dari pemeriksaan administrasi dari lapak yang menjual hewan kurban dan kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual. Beberapa penyakit yang diantisipasi diantaranya penyakit mulut dan kuku serta antraks. Saat pemeriksaan hanya ditemukan hewan kurban yang mengalami sakit ringan, baik itu radang maupun sakit mata, dan itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak dan langsung diberikan obat. Melakukan juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Polres itu seperti kegiatan hari ini, kami sudah hampir 8 lapak di 6 kecamatan. Dari pantauan kami sementara sampai dengan hari ini tidak kami temukan PMK, kemudian penyakit menular lainnya. Hanya ada beberapa penyakit yang memang penyakit ringan, contohnya sakit mata dan penyakit kalau bahasa kita rombehan ya, luka yang di seputar mulut. Dan itu antisipasinya kami langsung berikan obat berupa salep di mata, kemudian salep juga untuk yang luka di seputaran mulut. Nah itu kami berikan secara gratis dari dinas, kemudian untuk dilanjutkan si pemilik lapak agar memang harapannya 2-3 hari ke depan sebelum hewan kurban disembelih penyakitnya sudah pulih. Untuk memastikan kondisi kesehatan hewan yang dijual, pedagang hewan kurban juga wajib memiliki surat keterangan sehat bagi hewan kurban yang berasal dari luar Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ketua MUI Provinsi Banten sekaligus pengurus besar Matlahul Anwar Pusat, Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani Rusdi meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Meski almarhum meninggal di Arab Saudi, suasana duka terlihat di rumah keluarga. Almarhum dikabarkan meninggal dunia di Jeddah di Arab Saudi pada Kamis pukul 23:27 waktu setempat saat melaksanakan ibadah haji. Para kiai dan santri yang datang ke rumah duka pun melaksanakan sholat gaib untuk almarhum. Menurut salah satu anak almarhum, orang tuanya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan kondisi sehat. Namun setelah beberapa jam di Tanah Suci, almarhum dikabarkan meninggal dunia. Kondisi Abah ketika berangkat benar-benar dalam keadaan sehat, fit, sehat, nggak ada penyakit apapun. Hasil cek lab pun bagus. Hasil yang lain-lainnya pun bagus, perutnya bagus, jantungnya bagus, semua bagus, dalam keadaan bagus. Sehingga ya istitoah, kalau kata pemerintah mah istitoah, kesehatannya istitoah, dalam keadaan mampu. Jadi di bandara pun ya sehat, sehat sama sekali, nggak ngeluh apa-apa, dalam keadaan sehat walafiat. Ya mungkin takdir Allah. Mohon doa, semoga beliau husnul khotimah, diampuni dosanya, dan insya Allah beliau akan dimakamkan di Arab Saudi. Menurut Bupati Pandeglang, almarhum Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani Rusdi merupakan sosok ulama yang selalu membimbing bukan hanya soal ajaran Islam, namun soal pembangunan daerah juga. Ibadah Qiyamul itu beliau selalu wasatakan. Dan kami baru bertemu terakhir waktu di Matbus Safar 2 hari lalu tanggal 4 ya. Untuk juga mendoakan beliau keberangkatan hajinya bisa lancar dan membawa gelar haji yang mabrur makbul. Tapi Allah lebih sayang sehingga beliau dipanggil di tempat yang sangat suci. Ya berharap beliau husnul khotimah dan anak keturunannya bisa meneruskan syiar agama di sini. Malnu ini ponpes yang sudah tua dan santrinya ribuan, jadi sudah banyak murid-murid beliau yang sudah menjadi hafiz Quran dan ulama juga, jadi sangat kehilangan, tapi Allah lebih sayang. Seperti pada umumnya, jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci, almarhum Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani Rusdi juga akan dimakamkan di Arab Saudi. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.